Bagian yang kedua itu adalah keunikan kemampuan atau bakat. Nah, ini tadi pas perkenalan kenapa Ibu minta adik-adik itu memperkenalkan nama dan juga hobi. Hobi ini bisa mengarah ke kemampuan atau bakat. Contohnya tadi, Ibu hobi saya menyanyi, berarti dia kemampuannya menyanyi. Nah, kayak saya bilang dia bisa menyanyi. Ada yang bilang hobi saya main bola, bola kaki, bola voli. Nah, itu juga termasuk kemampuan dan bakat. Terus kemampuan dan bakat bukan hanya itu saja. Adik-adik bisa membaca, itu juga kemampuan. Berarti adik-adik kita ya, menyanyi, menari, main bola, membaca, ini juga termasuk kemampuan. Membaca, menulis, dan menghitung. Di kelas apa ini? Siapa yang itu juara satu bagi misalnya? Enggak ada tingkatan, ada tuh zaman istirahat. Di antara kalian ada? Nah, kamu berapa? Dua. Iya, nggak apa-apa, berarti dia pernah. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan juara, jadi harus semangat belajar supaya bisa mendapatkan juara. Tapi yang paling penting, walaupun adik-adik tidak mendapatkan juara atau ranking, yang penting dalam pelajaran itu adik-adik mengerti apa yang dikatakan guru, ya. Jadi jangan iri hati atau jangan malu diri sendiri. Kenapa saya tidak juara? Kenapa harus dia? Jadi tidak boleh mempertanyakan seperti itu. Yang perlu adik-adik lakukan itu ini, mengembangkan kemampuan dan bakat kita semua ini. Jadi kalau adik-adik rasa adik-adik belum terlalu bisa membaca, menulis, mengikut, jadi harus belajar. Nah, harus belajar, kuncinya itu harus belajar supaya bisa membaca, menulis, menyanyi, dan lain sebagainya. Menyanyi juga harus perlu belajar. Oh, nadanya seperti ini. Kalau nyanyi lagu ini berarti ekspresinya harus begini. Jadi semuanya itu perlu belajar. Dan kita semua punya ini keunikan masing-masing. Jadi tidak perlu malu atau tidak perlu diri dengan teman-teman. Nah, yang ketiga, sudah tulis yang ini. Jadi ayat sedikit yang akan tulis. Kalau di dalam buku biasanya kalian disuruh mencatat dengan di buku. Sayang sekali di buku terlalu banyak. Kasihan kalian. Jadi cukup tulis saja apa yang ditulis di papan ya. Jangan ikut di buku pun terlalu panjang. Sudah? Nah, yang ketiga, ini adalah keunikan sifat atau karakter. Nah, sekarang mau tanya, di kelas ini kalau temannya tidak bawa pulpen, ada nggak yang meminjamkan? Nah, itu juga termasuk sifat atau karakter. Berarti adik-adik baik atau jahat? Nah, baik. Jadi itulah yang dinamakan dengan sifat atau karakter. Nah, terus kalau adik-adik ada bawa bekal, biasa nggak bagi sama temannya? Atau adik-adik beli jajan? Kalau temannya contohnya orang beli kue atau kerupuk basah, terus siapa namanya? Cindy. Nah, contohnya orang beli jajanan kue atau kerupuk basah, terus Cindy minta, pernah nggak kasih? Nah, dan itu juga termasuk sifat dan karakter. Berarti orang baik atau jahat? Nah itulah yang dinamakan dengan sifat dan karakter. Nah, adik-adik merasa ada nggak sifat adik-adik yang mirip dengan bapak ibu? Contohnya begini, ibu kalau adik-adik minta uang jajan, ibu ngasih nggak? Nah, ngasih. Terus teman-teman, kalau ada kawannya yang tidak punya poin atau tidak jajan, pernah nggak kalian ngasih ke temannya? Nah, berarti itu. Berarti sifatnya adik-adik mirip dengan ibu, karena sama-sama baik memberikan kepada orang lain. Nah, ibu memberikan uang jajan kepada kalian, berarti ibu baik. Tapi bukan berarti ibu yang tidak memberikan jajan berarti tidak baik ya. Kenapa ada yang tidak memberikan jajan? Itu baik supaya adik-adik nggak boleh makan makanan yang jajan di luar, apalagi kue-kue yang dalam kemasan belum tentu sehat. Dan itu juga kalian baik supaya kalian nggak kena sakit, ya. Karena ibu kalian maunya kalian makan sehat, jadi mama kalian nggak kasih uang jajan, ya. Nah, jadi kalau ada ibu kalian ada nggak ibu kalian nggak kasih uang jajan, siapa yang bakal kasih uang jajan? Nah, kalau ibunya nggak kasih uang jajan bukan berarti ibunya jahat ya. Justru itu ibunya baik karena ibunya nggak mau cari yang makan makanan yang nggak sehat, ya. Dan gitu. Berarti ada sifat-sifat kalian yang mirip sama bapak dan ibu. Nah, contohnya gini, kalau adik-adik malam disuruh belajar, ada nggak yang nyuruh atau enggak? Kalau mamanya suruh kalian belajar, kalian enggak? Berarti itu juga termasuk sifat dan karakter. Berarti ada sifat di dalam diri kalian yang mau menuruti perkataan orang tua. Nah, ngerti kan? Apa yang mau jelaskan terlalu cepat? Enggak kan? Oke. Senang nggak belajar? Kalau kalian senang itu juga senang, kalian senang kayak gitu.
Kalau begitu bukan namanya membantu, malah dia mencontek. Terus temannya yang belum tahu nggak bakalan tahu karena dia tawannya mencontek dari kalian, jadi dia nggak bakalan berkembang. Jadi boleh membantu teman yang belum kenal, asalkan jangan beri apa? Ya sekitar. Jadi boleh ya, boleh kalau ada tugas kerja sama, asalkan nggak boleh beri kunci jawaban, cuma beritahu saja. Anda kan kayak gini, ada tugas, ada tugas. Nah, ada tugas tiga, cuma singkat ini. Pokoknya ada tugas terus berulangan. Nah, jangan langsung beri jawaban, kasih ajarin saja. Oh, ini ada yang kan? 5 kali 1 bagi 5 kali 2 bagi 2 tambah 1. Kalau gimana yang perlu dikerjakan? Penjumlahan atau pembagian atau pengalian? Nah, contohnya orang sudah mendapatkan jawaban kan? 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali 2? Ini 5 tambah 1? Nah, jawabannya adalah 6. Kalau orang sudah mendapatkan jawaban yang benar 6, kalau apa ini? Akan bang. Jadi, contohnya kayak ini mengerti cara mengerjakan ini bagaimana? Tugas orang nggak boleh ngasih langsung jawabannya ini, tapi ngasih tahu caranya. Orang mau gini kayak ini kan ada penjumlahan, ada pembagian, ada kalian, jadi harus dikerjakan dulu. Ada lagi ini dulu, hasil dari dibagi ini, bagi tambah ini. Nah, itu cara membagi buat. Nah, jadi nggak boleh langsung ngasih jawaban. Kalau masih langsung ngasih jawaban berarti dia nggak bakalan bisa karena dia hanya mengikut dari Nah, jadi itu. Adik-adik pernah nggak sabar? Contohnya gini, ada teman, contohnya Edi. Edi lagi mengerjakan tugas ini beda. Terus tiba-tiba video baru. Tahu marah nggak? Nah, sabar artinya mau marah tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Dia kan hanya ganggu sebentar, intinya selagi tidak berlebihan, contohnya ganggu kawan yang manggil-manggil atau intinya nggak sampai lo bikin buku. Nah, kalau udah masuk ke tahap itu harus lain cerita ya. Jadi kalau atau dalam pelajaran kayak gini, mungkin ada guru yang hanya nyuruh mencatat, pasti kalian bosan kan? Pengennya istirahat, pulang, istirahat. Berarti itu sifatnya tidak sah. Nah, kalau sabar, udah aku belajar aja yang ini, nanti pun masih pulang, tunggu aku sebentar lagi itu namanya sah. Tulis ya. Tulis sabar. Ada lagi. Yang berikutnya semangat. Teman-teman kalau belajar semangat nggak? Nah, semangat. Anda kan banyak anak-anak hari ini tidak ada tugas, kalian senang nggak? Senang. Jujur nih. Nah, pas dikasih tugas kalian semangat untuk mengerjakan. Senang nggak? Nah, jadi semangat, sifatnya semangat. Atau kan ibu bilang, ibu di rumah, mamanya kalian bilang, ayo Vio, sebentar lagi kita mau pergi bisa. Semangat nggak? Nah, jadi tulis ya. Dan lain-lain. Masih ada lagi sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Ada sifat yang baik dan ada sifat yang buruk. Ini yang baik ya. Ini sifat yang baik semua yang bisa dibantu. Kalau sifat yang buruk, contohnya apa? Siapa yang tahu mana? Sifat yang buruk. Ini mas contoh ya. Contoh yang pertama, suka ngomong orang, suka ngomong teman. Itu baik atau buruk? Buruk. Kalau sudah tahu buruk berarti nggak boleh dilakukan. Mencuri. Nah, ini sifat yang buruk. Kenapa adik-adik ya? Ini nggak bakal beritahu sama kalian. Karena nggak adik-adik ambil uang, mama atau bapak di rumah tapi nggak beritahu. Pernah nggak? Pernah. Ibu juga pernah waktu kecil, tapi setelah itu harus beritahu. Contohnya, Siti mau ngambil karena mau jajan, terus ibu sama bapak nggak ada di rumah. Terus Siti ambil sendiri uangnya, tapi boleh ngambil. Nanti kalau ibu dan bapaknya sudah pulang ke rumah atau ada di rumah harus diberitahu macam ini, Bu atau Ma, Kak, tadi Siti ambil uang mau jajan, harus gitu ya. Jadi harus beritahu. Atau adik-adik pernah atau nggak pernah bohong? Ayo jujur. Karena ibu nggak akan beritahu ke siapa-siapa ini rahasia kita satu kelas, oke? Nah, contohnya gini, dulu waktu ibu masih kecil, ibu pernah bohong sama mama. Mama pas pulang sekolah, mama dulu panggil Desi. Nanti siang tidur, habis tidur baru boleh main. Tapi Desi bohong, ibu Desi bohong sama mama. Waktu mama sudah tidur, baru Desi keluar dari pergi main. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Nah, padahal janjinya pagi tidur siang, tapi nggak tidur. Nah, tapi bohong sama orang tua, nggak tidur siang tapi pergi main. Pasti pernah kan gitu. Nah, itu sebab ibu buruk. Nah, selama ibu menjelaskan ini, adik-adik boleh tak tidak? Ngerti. Sama atau tidak? Bagus. Terus ini? Ini kan kita istirahat. Nah, kita harus sedikit baru kita istirahat. Ini ya. Pemilihan pengalaman yang tepat ini. Adik-adik pernah nggak? Pasti pernah ya. Kita mengalami pengalaman atau cerita dalam setiap hari. Contohnya begini, ibu punya cerita. Nggak saya? Ibu punya cerita kemarin selesai bisa, ibu diminta untuk ngajak sekolah ibu. Nah, awalnya ibu agak kesal karena banyak teman-teman kalian yang nakal. Tapi ibu nggak sedih karena kalian kan masih kecil, jadi ibu nggak bakalan marah. Tapi nggak boleh nakal juga. Kalau ada ibu yang menjelaskan di depan harus didengar. Nah, itu cerita ibu kemarin. Sekarang ibu minta satu orang ceritakan pengalaman yang kemarin atau lalu atau punya kejadian yang menurut adik-adik, wow bagus sekali. Saya yang cerita. Atau ibu, saya kemarin pergi ke sini dengan orang tua saya sama sekali.
atau kami kunjung keluarga, pergi ketemu nenek, pergi ketemu kakek, masih pengen cerita, ayo, Mas berani. Kalau berani, nanti setelah masuk jam istirahat di Mas berani. Ayo anak-anak. Soalnya sekarang ibu lupa bawanya, dan nanti istirahat lagi ibu ya. Oke, saya masuk dulu. Saya mau cerita. Ada yang cerita? Ada apa? Itu lebih bagus. Tapi seru kan kalau seperti itu. Nah, ini merupakan pengalaman. Nah, ini merupakan pengalaman. Halo. Halo. Hai. Nah, ini merupakan pengalaman yang dimiliki oleh Cahaya. Nanti setelah istirahat harus ada 2 orang lagi untuk cerita di depan. Nanti ibu kasih hadiah, oke? Nah, sekarang istirahat dulu. Siapa yang punya laki-laki kita istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi, oke? Oke. Ayo saya kita istirahat dulu, juga mau istirahat. Setelah istirahat kita masuk lagi. Nanti berapa orang yang masuk? 2. Bilang saja begitu. 2, ayo. Ya Tuhan, terima kasih kami tadi sudah belajar. Sekarang kamu istirahat. Kalau begitu, untuk istirahat ini ibu yang doa. Nanti mau pulang Tio yang doa. Oke, setuju? Nah, oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar tadi. Tuhan, sebentar lagi kami mau istirahat. Semoga lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo,